nih, adik-adik sekalian dari santri dan siswa sekolah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau ceritain soal ketidakpercayaan kepada Allah. Nanti saya hubungkan dengan bagaimana orang-orang NU harus menyikapi ini. Kalangan Nahdien harus mengikuti pola-pola supaya Islam itu tegak kembali dalam ilmu pengetahuan. Ini penting nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemudian punya rasa penasaran, mengapa anak muda di Arab itu lebih mudah tidak percaya adanya Allah. Saya datang ke beberapa kota di Arab untuk membuktikan apa pangkal penyebabnya. Yang pertama, ternyata buku-buku yang menganjurkan ketidakpercayaan kepada Allah di Arab itu sedang naik-naiknya. Ada satu buku yang paling laris di Arab itu, judulnya The Black Hole and the Big Bang Theory of the Making of Universes. Terjemahannya gini: lubang hitam dan ledakan besar terciptanya alam semesta. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, namanya Stephen Hawking. Buku ini menceritakan begini, Bu. Alam semesta ini tercipta karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena ledakan besar akibat daya tarik listrik positif dan negatif. Sehingga kesimpulan Stephen Hawking, Bapak-bapak sekalian, Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, bohong itu. Allah itu diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut. Kalian kalau mau takut jangan kepada Allah, takutlah kepada CCTV, katanya di buku itu. Kalian jangan jadi begal, jangan jadi jambret, kalian harus takut kepada CCTV, karena CCTV lah nanti yang akan bercerita kepada polisi sehingga kamu ditangkap. Ini kata Stephen Hawking, dan buku ini laris sekali di Arab. Itulah mengapa kalau di googling ya, tingkat ateisme paling tinggi itu di Arab. Saya pernah ke Tunisia. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, buku paling laris di Tunis ini apa? Toko bukunya namanya Le Librairie l'Islam, bahasa Prancis kalau orang sana. Saya tanya, apa paling laris? Ternyata paling laris itu buku yang ditulis oleh seorang ahli biologi dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu kalau bahasa Indonesianya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku ini saya supaya nggak kaget kalau nemu buku ini besok-besok, adik-adik terutama ini, menceritakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar di dalam tubuh manusia. Kalau manusia ini urat sarafnya kurang jumlahnya, dia lahirnya cacat. Kalau manusia normal itu dipenggal lehernya sampai putus, maka manusia itu pasti mati. Meski Tuhanmu mengatakan dia belum tentu mati, saya pastikan mati. Ini kata Richard Dawkins. Karena penghubung urat saraf antara otak dan sensor motorik adalah leher. Kalau lehernya kita tebas, maka manusia pasti mati 2000%. Ini kata Richard Dawkins. Maka Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Nah, ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab itu nggak percaya kepada Allah, Bu. Ini kan bahaya kalau sampai diserap oleh anak-anak kita. Nah, persoalannya, kalau Tunis saja yang penduduknya hampir 100% beragama Islam, coba bayangkan nih, Bu, kalau masuk Islam itu ada acaranya, Bu, baca syahadat. Kalau masuk Katolik dibaptis. Kalau orang keluar dari Islam, keluar dari Katolik, keluar dari Kristen, nggak ada acaranya, Bu. Dia bisa keluar diam-diam tanpa orang lain tahu. Ini karena nggak ada sensus saja di Indonesia. Kalau di sensus orang ateis mungkin banyak banget. Karena apa? Karena santri, para ulama, para pemikir, cendekia dari kalangan agamawan hampir tidak berfungsi untuk melawan kelompok-kelompok orientalis yang seperti ini. Nggak ada yang ngelawan. Ulama Tunis, ulama Mekah, nggak ada yang ngelawan Stephen Hawking, nggak ada yang ngelawan Richard Dawkins, nggak ada yang ngelawan Daniel Dennett, nggak ada. Coba tuh, mau apa kita?
maka kemudian generasi kita bisa digerus perlahan, dan kemudian mereka tidak percaya adanya Allah dan mereka tidak percaya adanya agama, sehingga kalau kita suruh sholat, bisa aja sholatnya pura-pura karena di hatinya udah nggak yakin. Dan ini menimpa generasi muda di Arab. Saya nggak bisa bahasa Sunda, makanya saya nggak bisa ngelucu. Kalau bahasa Madura saya bisa, tapi nggak apa-apa. Serius seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa diserapi oleh kita, kalangan Nahdien yang menjadi andalan bangsa ini. Tepuk tangan untuk NU.